Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari berbagai mara bahaya sehingga kita senantiasa dalam keadaan aman, selamat di mana saja berada. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah. Tidak bosan-bosannya kita memuja Allah, bersyukur terhadap nikmat yang tidak pernah terputus, nikmat yang tidak bisa dihitung, nikmat yang tidak bisa dinilai harganya. Semoga kita menjadi hamba yang betul-betul menjadi orang yang bisa bersyukur. Bersyukur dalam artian kita meyakini bahawa nikmat datang dari Allah, kemudian lisan kita memuji dan memuja Allah, kemudian anggota badan kita digunakan untuk ketaatan dan ubudiyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, untuk Nabi kita yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia kepada beliau, setia dalam mengikuti sunnahnya, dan yang tulus cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah semoga ketulusan cinta dan loyalitas kita kepada sunnah beliau menjadi bekal dan wasilah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Telah dijelaskan sebelumnya kaidah yang berkaitan bahawa sifat, pembahasan atau bab sifat itu lebih luas daripada bab al-asma', yaitu dari bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah jelaskan apa alasannya dan juga contoh terhadap kaidah yang telah kita jelaskan sebelumnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan di antara kaidah Ahlussunnati wal Jamaah di dalam memahami dan mengimani sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu pembagian sifat. Pembagian sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hal ini, bahawa sifat Allah tabaraka wa ta'ala terbagi kepada sifat al-thubutiyah dan sifat salbiyah atau sifat al-manfiyah. Jadi sifat Allah tabaraka wa ta'ala terbagi kepada dua macam. Yang pertama, thubutiyah, yaitu sifat yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, begitu juga yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sifat salbiyah, sifat manfiyah, yaitu semua sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya, begitu juga yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
dari diri Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak salah paham ya di dalam mempelajari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun sifat yang pertama ats-tsubutiyah, ya. Maksud dari sifat ats-tsubutiyah, yaitu semua sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya di dalam Al-Quran dan juga yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Itu namanya sifat ats-tsubutiyah. Ya, tsubut, tetap. Baik. Nah, semua sifat tersebut, semua sifat yang ditetapkan oleh Allah, itu semuanya sifat al-kamal, sifat yang maha sempurna. Sifat yang maha sempurna. Tidak ada ya terdapat di dalam sifat tersebut sedikit pun makna yang negatif. Tidak terdapat dalam sifat tersebut sedikit pun dari kejelekan, kekurangan, kecacatan. Semuanya sifat yang maha sempurna. Itu dinamakan sifat ats-tsubutiyah. Ya, seperti ya sifat al-hayat, kehidupan yang terkandung dalam nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu yang maha hidup. Berarti sifat Allah Al-Hayatu, kehidupan. Al-Ilmu, itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam nama Allah Al-Alim, ya, Al-Alim yang maha berilmu. Kemudian sifat seperti Al-Qudrah, Al-Qudrah yang maha kuat, ya, yang terkandung dalam nama Allah Al-Qadir atau Al-Muqtadir, ya. Begitu juga sifat Allah Al-Istiwa, tinggi di atas arsy, ya, yang terkandung dalam perbuatan Allah istawa, istawa alal arsy, yang disebutkan ya dalam 7 ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian juga sifat an-nuzul yang terkandung dalam perbuatan Allah an-nuzul, sebagaimana dalam hadis yang mutawatir yang disebutkan Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita, Rabb yang kita ibadati, ya, sebagaimana kata Rasul yang berbicara dengan wahyu bukan dengan hawa nafsu, beliau mengabarkan dan diriwayatkan oleh para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir sembari menyeru para hambanya agar mereka berdoa, beristighfar dan memohon kebaikan. Man yad'uni fa'astajibu lah, man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang memohon kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku perkenankan. Dan siapa yang memohon keampunan, aku ampuni dosanya. Sampai terbit fajar. Dan dalam hal ini tentunya sebagaimana yang sering kita sampaikan dan terus akan kita sampaikan, bahwa kita harus membersihkan ya akal pikiran kita, pemahaman kita dari at-tashbih, ya, bahwa turunnya Allah sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaannya, ya, tidak bisa dianalogikan dengan turunnya manusia.
Karena kita berbicara tentang Allah dan tidak bisa rumus dan teori yang digunakan untuk berbicara tentang makhluk, kecuali dalam kondisi analogi yang lebih utama, dengan artian bahawa jika suatu sifat yang sempurna dimiliki oleh seorang hamba atau manusia, sementara sifat yang sempurna itu kendati juga relatif di antara mereka, maka sifat tersebut, jika seandainya itu kesempurnaan yang mereka pahami di antara mereka, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama memiliki sifat tersebut, karena dialah yang mengkaruniakan sifat tersebut. Contoh al-ilmu, Allah karuniakan kepada hambanya ilmu, maka tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil, orang yang melihat dengan tidak melihat, orang yang mendengar dengan tidak mendengar. Maka pendengaran, penglihatan, ilmu sifat yang mulia, sifat yang sempurna, itu dipahami oleh manusia dengan akal mereka yang sehat. Jika halnya demikian, maka tentu sang pemberi nikmat dan karunia tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama memiliki kesempurnaan tersebut. Ini dinamakan dengan qiyasul aula dalam bahasa Arabnya, yaitu analogi yang lebih utama. Naam. Taib. Ikhwatul iman, para rahimakumullah, di antara sifat Allah yang Allah tetapkan, Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbik. Dan kekallah wajah Rabbmu. Wajah bukan zat, tapi wajah tersebut ada pada zat. Jadi Allah memiliki zat yang maha sempurna, zat yang maha mulia, yang memiliki wajah. Begitu juga memiliki dua tangan, yadaini, lima khalaqtu biyadayya. Ini semua sifat-sifat yang Allah tetapkan, dan sifat-sifat yang lain. Nah, semua yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan juga yang ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi diri Allah, semuanya sifat sempurna, maha sempurna, maka dinamakan dengan sifat ats-tsubutiyah, sifat tsubutiyah, karena ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian di antara sifat tsubutiyah itu, sifat yang menunjukkan kepada makna. Seperti tadi, al-hayat, al-ilmu, al-qudrah, itu menunjukkan bahawa Allah memiliki kehidupan, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki ilmu dan kekuatan. Tapi ada sifat yang menunjukkan kepada zat yang memiliki sifat tersebut, tapi tidak menunjukkan pada makna, seperti tangan. Allah memiliki tangan. Tangan sebagian kita maklumi, tangan bukan bermakna qudrah. Wajah begitu juga, wajah. Kita memahami makna wajah, bukan zat, bukan zat, tapi wajah tersebut ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar di mana saja antum berada, semua yang ditetapkan oleh Allah, semua yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih, wajib bagi setiap individu muslim untuk mengimani, meyakini dan menetapkan dan menerima hal itu. Wajib bagi setiap muslim untuk meyakini, mengimani, menetapkan dan menerima hal itu. Tidak boleh ditolak, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh diingkari. Kenapa demikian? Karena sifat tersebut sifat yang sempurna yang Allah tetapkan bagi dirinya.
Apa dalil yang mewajibkan kita untuk menerima semua hal itu? Ya. Jadi kita berakidah bukan main akal-akalan, punya dalil. Ya. Akidah yang berlandaskan dalil. Apa dalil yang mewajibkan kita untuk menerima semua sifat yang Allah tetapkan dalam dirinya, pada Al-Quran, dalam Al-Quran yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan yang ditetapkan Rasulullah SAW. Ya. Di antara dalilnya yaitu dari Al-Quran dan juga dalam tinjauan logika yang benar. Ya, akan kita jelaskan. Adapun dalil yang menjelaskan kewajiban kita untuk menerima, mengimani, meyakini, ya, menetapkan semua yang Allah kabarkan tentang dirinya, begitu juga yang dikabarkan Rasul SAW tentang diri Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Ada 3 perkara. Diperintahkan kita untuk beriman pada 3 perkara. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, itu Al-Quranul Karim. Termasuk dalam hal ini kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, yaumil akhir, sungguh dia telah tersesat kesesatan yang jauh, kesesatan yang dahsyat. Para rahimakumullah. Sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini, ya, yang mewajibkan kita untuk menerima semua yang ditetapkan oleh Allah dan yang ditetapkan oleh Rasul SAW tentang diri Allah. Sisi pendalilannya adalah sebagai berikut. Bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Aminu billah. Dan keimanan kepada Allah, mencakup 3 perkara. Iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah, yaitu mengimani bahawa Allah yang wajib diibadati, Allah yang wajib diikhlaskan seluruh ibadah dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mengimani sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tatkala kita diperintahkan beriman kepada Allah, maka terkandung di dalamnya perintah untuk mengimani sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, itu makna iman billah. Begitu juga tatkala mengucapkan amantu billah, di dalam hadis an tu'mina billah. Semua hal itu menuntut kita, seorang muslim yang mengaku muslim, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, untuk mengimani apa yang dijelaskan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran sifat-sifatnya yang maha agung, maha sempurna dan maha perkasa. Maka wajib kita mengimani, ya. Kemudian yang kedua, perintah untuk beriman kepada Rasul, ya,
beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rasulihi, aminu billahi wa rasulihi. Beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani semua yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk iman kepada Rasul, mengimani semua yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Karena sebagaimana yang kita maklumi, bagi yang belum mengetahui bisa mencatat pada kesempatan kali ini bahwa iman kepada Rasul mencakup pertama mentaati perintah beliau, kemudian meninggalkan larangannya, kemudian menerima semua berita atau semua yang dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hanya beribadah sesuai dengan tuntunan beliau. Jangan berbuat bid'ah. Jangan mengada-ngada perkara yang baru yang tidak ada landasannya. Jadi termasuk keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimani semua berita, semua yang dikabarkan beliau, tentunya dengan syarat landasannya, sumbernya sahih, benar, hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis-hadis yang palsu wajib kita tolak, karena bukan perkataan Rasul. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah, termasuk dalam hal ini apa yang dikabarkan oleh Rasul tentang diri Allah, tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang yang beriman kepada Rasul untuk menetapkan hal itu. Baik. Sisi pendalilan yang ketiga dari ayat yang kita bacakan tadi, wa aminu billahi wa rasulih wal kitab alladhi nazzala ala rasulih. Kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quranul Karim. Semua Muslim pasti meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasul. Meyakini bahawa kitabnya adalah Al-Quran Al-Karim. Dan wajib mengimani, mengimani bahawa Al-Quran diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mengimani hal itu, dia bukan seorang Muslim. Meragukan bahawa Al-Quran diturunkan kepada Rasul, jelas bukan seorang Muslim. Nah, wahai hamba-hamba Allah yang telah diberi taufik hidayah untuk Islam dan dimuliakan dengan iman, meyakini, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quranul Karim, yang selalu membaca Al-Quranul Karim dalam setiap kesempatan dan keadaan, siang dan malam, pagi dan petang, yang membaca Al-Quran, yang kita mendengar kapan dan di mana saja lantunan Al-Quran dibaca, dibaca Al-Quranul Karim. Wahai kaum muslimin yang mengimani Al-Quran sebagai kitab yang merupakan wahyu dari Allah, yang tiada kebatilan di dalamnya, kesesatan di dalamnya, semua kebenaran itu wajib kita imani. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan di dalamnya, itu kita imani. Nah, sebagai bukti dan di antara bukti keimanan kepada Al-Quranul Karim, mengimani semua yang terkandung di dalamnya. Bahkan inilah makna keimanan pada Al-Quranul Karim. Semua yang terdapat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 30 juz, 114 surat, ribuan ayat, itu wajib kita imani. Semuanya benar. Mengingkari satu huruf saja kufur. Satu huruf diingkari Al-Quran itu kafir dia. Kufur. Nah, kita beriman pada Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir. Tidak luput lembaran
demi lembaran Al-Quran tersebut, kecuali di sana ada nama-nama Allah. Subhanallah. Ya. Dan nama tersebut mengandung sifatnya. Maka kewajiban seorang mukmin adalah untuk mengimani hal itu. Mengimani apa yang tertera dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ini sisi pendalilan, ya, tentang kewajiban kita untuk menerima semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifat Allah dan juga yang tertera dalam Al-Quranul Karim. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian, apakah ada, ya, dalil dari sisi tinjauan logika yang benar, logika yang sehat? Ya, karena kalau logikanya tidak benar, maka hasilnya juga pasti akan keliru. Taib, secara tinjauan akal yang sehat, nah, alhamdulillah Allah masih menjaga akal kita. Jangan dirusak akal kita, ya, dengan berbagai syubhat, pemahaman yang tidak benar, ya. Taib, jaga akal kita. Kalau masih sadar, masih waras, masih selamat, sehat, enggak macam-macam, ya, enggak nyelainnya dalam berpikir itu, alhamdulillah masih selamat, masih sehat, ya, masih normal berarti. Nah, secara tinjauan akal yang masih normal, masih sehat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang dirinya. Ini kita sepakat. Kita meyakini bahwa Allah telah mengabarkan tentang dirinya. Baik. Timbul pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang diri Allah daripada Allah? Maka jawaban yang benar, tidak lagi jawaban yang selain itu, bahwa Allah lah yang lebih mengetahui tentang dirinya. Baik. Pertanyaan kedua, siapakah yang maha benar, ya, yang lebih benar perkataannya, ya. Tatkala kita mengatakan lebih benar, berarti lebih jujur atau benar, berarti mungkin di sana ada secuil makna negatif. Bukan itu maksudnya. Semua perkataan Allah adalah benar, ya. Siapakah yang lebih benar perkataannya? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Taib. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang lebih baik perkataannya? Maka tiada yang lebih baik, ya, daripada perkataan Allah. Ya, fa inna khairal kalam kalamullah. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan Allah. Ya. Bila ketiga pertanyaan tersebut telah kita pahami dan kita telah jawab tadi dengan benar, sekarang kita kembalikan pada topik pembahasan kita. Bukankah Allah telah mengabarkan tentang dirinya? Jawabannya, na'am, benar. Bukankah perkataan Allah adalah perkataan yang maha benar? Jawabannya, iya. Bukankah perkataan yang terbaik adalah perkataan Allah? Jawaban yang benar, iya. Jadi Allah yang paling mengetahui, yang lebih mengetahui tentang dirinya. Perkataan Allah yang benar
dan perkataan yang terbaik, ya. Tidak ada dusta dalam perkataan Allah, tidak ada kejelekan dalam perkataan Allah. Jika hanya demikian, 3 indikator ini, 3 syarat, ya, suatu berita yang wajib kita terima karena tidak terkandung di dalamnya kedustaan dan kebohongan, ya, ilmu, kejujuran, ya, sidq dan kebaikan. Tapi jika demikian, apakah pantas bagi kita untuk menolak apa yang dikabarkan oleh Allah? Jawabannya tidak pantas. Bahkan kata-kata haram bagi kita untuk menolak apa yang dikabarkan Allah. Karena secara akal yang sehat, sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran. Akal kita yang masih sehat, telah kita meyakini tadi, tak menjawab. Allah lebih tahu tentang dirinya. Antum a'lamu amillah? Antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih berilmu, lebih mengetahui atau Allah? Taib. Maka oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menetapkan semua yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya. Karena berita tersebut mengandung ilmu, berdasarkan ilmu, jujur, tidak dusta, dan berita yang terbaik. Redaksi dan ungkapan yang fasih, yang terbaik. Ya. Oleh karena itu, akal yang sehat pasti akan menerima dan memahami hal itu. Kita tanyakan kepada ahlul kalam, sekte ahlul kalam yang menafikan sifat-sifat Allah dari berbagai sekte. Silakan sebut saja apa sama sektenya. Yang penting ahlul kalam yang mengingkari sifat Allah, yang mentakwil sifat-sifat Allah, dan yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan pada mereka, wahai ahlul kalam, apakah kalian beriman bahwa Allah adalah yang lebih tahu tentang dirinya? Hanya ada 2 jawaban. Kalau mereka mengatakan, oh enggak, kami lebih tahu, jelas ini kufur jawabannya. Apakah perkataan Allah benar atau dusta? Kalau mereka mengatakan dusta, kufur, berarti jawabannya benar. Apakah ada perkataan yang terbaik selain perkataan Allah? Kalau jawab enggak, ada yang terbaik, sama. Ya. Karena tidak ada yang terbaik selain perkataan Allah. Tapi jika demikian, bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat bahkan tidak kosong surat, ya, Al-Quran dari nama-nama dan sifatnya? Bukankah Allah telah mengabarkan hal itu? Bukankah kalian telah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ya, jawabannya, kalau mereka masih baca Al-Quran, ya akan menjumpai hal itu, akan mendapatkan hal itu. Timbul pertanyaan, lalu kenapa kalian takwil? Kenapa diingkari? Bukankah kita diperintahkan untuk beriman pada Al-Quran, menerima yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka silakan mereka menjawab pertanyaan tersebut. Maka bagi mereka yang insaf, yang masih bersih akalnya, mereka akan kembali kepada jalan yang benar, akan meninggalkan doktrin-doktrin akidah-akidah Jahmiyah, akidah-akidah Mu'attilah, akidah alul kalam yang telah merusak akidah kaum muslimin tersebut. Mereka akan tinggalkan. Tapi karena syubhat di akal dan otak mereka telah dipenuhi dengan berbagai syubhat, ya, yang terjadi sungguh, ya, sangat menyedihkan. Baik. Kemudian, menurut logika, akal, tatkala kita ragu menerima suatu berita, itu mungkin kan ada sebabnya. Pertama, mungkin ya
berita tersebut sumbernya tidak jelas, tidak bisa dipegang. Ya. Yang menyampaikan orang yang jahil, ya, nggak jelas, atau orang pendusta, yang mana bisa diterima beritanya, atau jahil, yang nggak jelas apa yang mau diberitakan, dia jahil, ya, atau boleh jadi mungkin itu benar, tapi cara penyampaiannya orang nggak paham apa yang disampaikan. Dalam istilah bahasa al-ai, ya, keterbatasan dalam mengungkapkan, tidak bisa dimengungkapkan. Mungkin niatnya baik, taib. Nah, ketiga hal itu apakah ada dalam perkataan Allah? Tidak ada. Yang ada hanyalah ilmu, sumbernya jelas, kemudian adalah benar, kemudian ungkapan, perkataan yang fasih, kalamullah. Keutamaan Al-Quran, kalamullah, dibandingkan dengan perkataan manusia, seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Enggak ada perbandingan sama sekali. Akal memahami seperti itu. Ya, saya tidak bisa memahami kalau akal masih sehat, apakah akan menolak, ya, penyampaian yang logis tadi, ya, perkataan penyampaian yang logis tadi, logika yang benar tadi, ya, itu yang logis, itu logika yang benar. Begitu juga, ya, tatkala kita berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul. Nah, kita katakan bahwa bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang lebih berilmu, lebih mengetahui tentang Allah? Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Kalau tidak, berarti Anda lebih berilmu daripada Rasul. Ini jelas tuduhan kepada Rasul, ya, tuduhan yang keji, yang menjerumuskan pada kekufuran. Kalau dia mengatakan saya lebih tahu daripada Rasul, dia telah kufur. Rasul mengatakan, ya, inni wallahi la akhsyakum wa a'lamukum billah. A'lamukum billahi ana. Itu kata Rasul dalam hadis yang sahih. Orang yang paling mengetahui tentang Allah daripada di antara kalian, saya, kata Rasul. Yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling semuanya. Baik. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sadiq, yang jujur, tidak pernah dusta? Jawabannya juga ada dua, ya atau tidak. Kalau ya, berarti telah menuduh Rasul dengan dusta, kufur dia. Ya, Rasul yang jujur, as-sadiq, al-masduq, la yantiqu anil hawa in huwa wahyu. Bukan dengan hawa nafsu beliau berbicara. Beliau katakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, yang beliau semangat menulis perkataan Nabi SAW, kata Rasul SAW, uktub ma kharaja min fiyya illa al-haqq. Uktub, wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, tidak satu pun yang keluar dari mulutku, dari lisanku, kecuali itu kebenaran. Dan dalil-dalil yang lain begitu banyak sekali. Ya. Nah, bahkan orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy sebelum beliau, ya, Rasul diangkat jadi Nabi, telah mengetahui kejujuran beliau. Begitu, ya, diangkat menjadi Nabi Rasul, yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, ya, menggembleng beliau, menurunkan kepadanya wahyu. Nah, maka beliau berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang fasih dengan bahasa Arab? Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat beliau, utiya jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Beliau dikaruniakan oleh Allah kepadanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kalimat
ungkapan yang redaksinya singkat dan padat serta dengan makna. Silakan dibaca hadis Nabi. Ya. Subhanallah, singkat padat. Fasih. Ya, fasahah. Karena wahyu. Tapi jika yang disampaikan Rasul SAW berdasarkan ilmu, dan itu benar, dan itu perkataan yang fasih, jelas, ya, jelas, yang membacanya, ya, dia paham bahasa Arab dan paham bagaimana uslub, ya, bahasa Arab, maka dia akan memahami. Enggak perlu ada takwil-takwil yang lain. Dia memahami. Siapa yang enggak paham? Yanzil. Ya. Memahami. Mungkin enggak ada yang komplain, sahabat enggak ada. Karena mereka paham. Tapi jika berita tentang Allah datang dari seorang Nabi yang terbaik, yang mulia, yang paling berilmu tentang Allah, yang jujur, ya, kemudian yang fasih, jelas, terang, ya, nyata pernyataan dan perkataannya. Berarti tidak ada dalam berita dan perkataan beliau indikator yang menyebabkan kita untuk ragu-ragu menolak atau mungkin masih bimbang untuk menerima. Sehingga kata Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Udah, kebenaran mutlak itu. Baik hadisnya mutawatir atau hadisnya ahad, udah kebenaran mutlak jika itu sahih. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i yang menukil ijma' kaum muslimin. Ya, nah, ijma'nya apa? Ajma'a al-muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah alla yada'aha liqauli ahadin kainan man kan. Ya, kata Imam Syafi'i. Dengar ini kata Imam Syafi'i, para pengikut Imam Syafi'i. Ya, dengar apa kata beliau? Kaum muslimin sepakat, seseorang yang telah sampai kepadanya hadis Rasul secara jelas dan nyata sahih. Dia mendengar nih hadis sahih, ya, maka tidak boleh dia meninggalkan, menolak hadis tersebut dikarenakan perkataan seseorang. Haram ya jamaah. Ainal iman bir Rasul kalau begitu. Sekarang posisikan diri kita. Tatkala Rasul diposisikan ya. Tatkala Rasul berbicara kita mendengar langsung. Seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya. Pantaskah seorang mengatakan, oh enggak Rasul, perkataanmu enggak benar itu. Masa Allah turun? Rasul mengatakan, yanzilu Rabbuna. Orang yang memahami bahasa paham, yanzil Rabbuna, turun. Kalau ada yang mengatakan tidak turun, kira-kira bagaimana seandainya posisi dia itu di hadapan Rasul, apa ya, bagaimana Rasul akan menyikapi dia? Apakah dia ya dikatakan beriman kepada Rasul tatkala Rasul menyampaikan hadis yang sahih kemudian dia menolak? Maka perlu mempertanyakan introspeksi iman kita masing-masing. Tatkala dalam hati kita, jiwa kita masih ada sesuatu keraguan terhadap kebenaran apa yang dikabarkan Rasul, pertanyakan iman kita. Apakah masih ada iman atau tidak? Nah, bukankah Rasul telah mengabarkan jika seandainya berdasarkan ilmu, jujur dan fasih, dan beliau orang yang sangat cinta kebaikan kepada umatnya, niat beliau yang tulus, sehingga Rasul disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Rasul
Sungguh telah datang kepada kalian ya'kum rasul min anfusikum, dari kalangan keluarga atau jiwa kalian, atau mungkin dari kalangan kalian juga. Azizun alaihi ma anittum, sungguh sangat berat bagi Rasul, terasa sulit bagi Rasul terkala ada sesuatu yang menyulitkan kalian. Sifat beliau, kerana beliau sangat cinta dan kasihan kepada umatnya. Harisun alaikum, dan sangat bersungguh-sungguh untuk kebaikan kalian. Bil mu'minin raufur rahim, beliau sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, makanya beliau jelaskan semua kebaikan bagi kita. Beliau jelaskan juga kejahatan, agar kita ikuti kebaikan dan tinggalkan kejahatan. Jalan kebaikan jelas, kejelekan jelas, sudah ada rambu-rambunya, yang halal jelas, yang haram jelas, akidah yang benar jelas, ya, kemudian diperingatkan akidah yang batil, jelas semua. Lalu apakah masih ada keraguan dalam diri kita untuk menerima perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Allah yang mengatakan, yang mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala? Silakan kita jawab masing-masing. Kalau masih ada keraguan, dipertanyakan iman kita kepada Rasulullah SAW. Dusta mengatakan cinta Rasul. Dusta kami membela Rasul. Begitu datang hadis tentang sifat Allah ditolak. Cinta yang bagaimana? Perjuangan yang bagaimana? Hadisnya datang tentang sifat-sifat ditolak, ditakwil. Bukankah ini tuduhan yang keji kepada beliau, berarti beliau tidak memahami? Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Nah, itu berkaitan dengan sifat ats-tsubutiyah. Sifat ats-tsubutiyah. Kemudian yang kedua tadi sifat al-manfiyah. Sifat salbiyah, yaitu sifat yang dinafikan oleh Allah dan yang dinafikan oleh Rasul SAW dari diri Allah. Nah, semua sifat-sifat yang manfiyah tersebut, sifat salbiyah, itu semuanya sifat kekurangan. Makanya Allah menafikan dari dirinya. Dan kalau kita perhatikan juga Al-Quran, ya, penafian terhadap sifat-sifat salbiyah tadi atau manfiyah tadi, itu biasanya dalam Al-Quran secara global. Tidak dirinci seperti sifat-sifat tsubutiyah yang ditetapkan oleh Allah. Nah, seperti sifat ya al-maut, ya, kematian, an-naum, ya, tidur, al-jahal, kejahilan, an-nisyan, dusta, al-ajiz, ya, ajiz itu lemah, at-ta'ab itu capek. Itu semua sifat-sifat kekurangan. Itu Allah nafikan dari dirinya. Ya. Wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Kan begitu. Tawakkallah kepada Zat yang Maha hidup yang tidak akan mati. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah yang tidak pernah tidur dan mengantuk. Ya, ta'khudhu sinah, dan tidak pernah mengantuk dan tidur. Nah, tatkala Musa ditanya tentang ilmu, ya, tentang umat-umat sebelumnya, ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmunya fi kitab, termaktub di kitab, Rabbku tidak akan pernah lupa dan juga sesat. Berarti kerana Allah yang maha berilmu. Al-ajiz, ya, wa massana min lughub, ya, tentang penciptaan langit dan bumi. Laqad samawati wal ardi fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Ya, tidaklah Allah capek. Ya. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Nah, semua hal itu sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah, yang dinafikan oleh Allah, maka dinamakan sifat salbiyah atau sifat manfiyah. Semuanya sifat kekurangan, wajib juga kita ingkari. Ya, artinya kita juga menafikan hal itu dari diri Allah. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Akan tetapi tujuan Allah menafikan
begitu juga Rasul menafikan sifat-sifat tersebut, bukan sekedar penafian saja, ya, bukan sekedar peniadaan saja, tapi tujuannya adalah untuk menetapkan lawan dari sifat tersebut, yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat tersebut. Karena kalau sekadar hanya meniadakan saja, tidak mengandung menetapkan sifat-sifat yang sempurna yang lawan dari sifat kekurangan tadi, itu bukan suatu kesempurnaan. Karena sesuatu yang tidak ada itu, ya tidak sempurna. Saya ulangi. Maksud dan tujuan Allah menafikan, meniadakan, menyebutkan dalam Al-Quran bahawa Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk, tidak mati, kan begitu? Dan tidak pernah, tidak berbuat zalim, tidak capek, letih, ya, semua tidak lupa. Semua hal itu tujuannya untuk menetapkan bahawa Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna yang berlawanan dengan sifat-sifat kekurangan tadi. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mati, berarti Allah hayyun, Maha hidup. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur, juga menunjukkan kesempurnaan hidup Allah. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak buat zalim, maka menunjukkan keadilan Allah tabaraka wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dan tidak sesat, ya, tidak jahil, berarti menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, alimul ghaibi wasyahadah, ilmu yang luas yang meliputi seluruh makhluknya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak letih dan capek, menunjukkan keperkasaan Allah dan kekuatan Allah. Begitu seterusnya. Itu maksudnya. Ini harus dipahami. Nah, oleh karena itu, ya, karena ada kalau kita dalam bahasa keseharian kita menafikan sesuatu dari suatu benda atau suatu tempat, karena memang benda tersebut tidak menerima hal itu. Tatkala orang mengatakan dinding tidak berbuat zalim, apakah ini suatu kemuliaan, kesempurnaan? Tidak. Memang dinding tidak menerima kezaliman, tidak bisa berbuat. Atau karena kelemahan, ya, seorang tidak bisa membalas. Apakah karena dia itu orang yang Masya Allah maaf, atau mungkin santun dan yang lainnya, ya, berarti karena dia itu tidak mampu, lemah, tidak memiliki sesuatu yang mau dilawan orang-orang yang kuat. Berarti tatkala kita mengatakan seorang, ya, si fulan tidak menzolimi, tidak menyakiti, belum tentu satu kemuliaan. Kenapa? Karena boleh jadi karena dia tidak mampu, tidak ada kesempatan. Nah, ini terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat yang dinafikan tadi, maka wajib bagi kita juga untuk menafikan hal itu dengan kewajiban kita, dengan catatan kita wajib mengimani lawan dari sifat kekurangan tadi, yaitu sifat-sifat kesempurnaan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Tawakkallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Berarti tatkala mengatakan Allah la yamut, menunjukkan akan kesempurnaan al-hayy, itu hidup Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Berarti tatkala Allah menafikan, meniadakan kezaliman dari dirinya, karena Allah haramkan hal itu. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Begitu kata Allah. Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Maka Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Berarti menunjukkan akan kesempurnaan keadilan Allah dan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Tidak satu pun yang akan yu'jizahu, melemahkan Allah, ya, sesuatu di langit dan di bumi. Berarti menunjukkan akan apa? Menunjukkan akan, ya, ilmu Allah, kekuatan Allah, ya, ilmu dan juga kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah menutup
ayat tersebut surat Fatir, innahu kana aliman qadira. Subhanallah. Karena seorang yang bisa dikalahkan, dia lemah, bisa dia lemah dari sisi ilmiahnya atau lemah dari sisi kemampuannya secara fisik dan ilmiah, maka dia akan dikalahkan, akan dikalahkan yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seorang pun, karena Allah yang Maha berilmu, Allah yang Maha kuasa. Makanya di akhir surat tersebut, Fatir ayat 44, Allah menutup dengan dua nama dari nama-nama Asmaul Husna, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah itu Maha berilmu dan Maha kuasa. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu secara kesimpulan bahwa sifat itu ada sifat yang ditetapkan dinamakan thubuti, ada sifat-sifat yang ditiadakan, dinafikan, dinamakan salbi atau manfiyah. Kewajiban setiap individu muslim menerima, mengimani, meyakini sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah tanpa ada keraguan sedikit pun, tidak menolak, tidak mentakwil, tidak menyelewengkan dengan berbagai pentakwilan yang sesat dan aneh, nyeleneh. Kemudian sifat yang dinafikan oleh Allah juga kita nafikan dari diri Allah dengan meyakini sifat-sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan dan ditiadakan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah berkenan untuk membimbing dan menyampaikan pembahasan bermanfaat pada kita semuanya. Semoga pertemuan kita yang singkat dapat menambahkan ilmu serta faedahnya bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, ikhwatul Islam, bagi yang ingin bertanya silahkan, kami tunggu pertanyaannya dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Sangat kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang disampaikan Ustaz. Silahkan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Abu Alif di Bawah Ustaz. Silakan apa pertanyaannya? Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah. Ini saya tanyakan bagaimana dengan perkataan orang bahwa di diri manusia itu juga ada Allah. Mereka berdalil dalam perkataan ini dengan Al-Hadid ayat 4 itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Iya, Bapak. Baik. Iya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, terima kasih kepada Bapak Abu Alif di Bau-Bau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa menjaga antum sekeluarga dan juga semua kita, para pemirsa dan para pendengar yang mana saja berada. Allahumma amin. Pertanyaannya, bagaimana dengan ungkapan bahwa dalam diri manusia itu ada Allah? Dengan dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Para pemirsa rahimakumullah, inilah yang menjadi permasalahan. Tatkala seseorang membaca Al-Quran hanya mengambil sepotong-sepotong saja dan dipahami, itu masalah. Itu jelas metodologi yang keliru dalam memahami Al-Quran. Ayat tersebut akan dipahami dengan benar bila dilihat dari awalnya dan juga akhirnya. Jadi ayat tersebut bicara tentang bagaimana ilmu Allah, luasnya ilmu Allah. وَمَا تَكُونُ مِنْ نَجْوَى مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم مَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Jadi ayat tersebut berbicara tentang apa? Ilmu Allah. Jadi Allah mengetahui di mana saja kita berada. Bukan zat Allah yang ada pada diri kita. Secara logika kita memahami
ada makhluk, ada zat, ada Allah. Ya. Dan kita meyakini bahwa Allah itu terpisah dari makhluknya. Ya. Maka barang siapa yang meyakini zat Allah masuk pada makhluk, itu namanya ittihadiyah, bersatu. Itu akidah yang kufur. Ya. Jadi Allah ma'ana bukan zatnya. Ya. Bukan zatnya yang bersama kita. Zat Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Ya. Zat Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Di mana? Alal arsh istawa. Ar-Rahman al arsh istawa. Istiwa, tinggi di atas arsh, yang sesuai dengan kebesaran keagungannya. Tidak seperti ya istiwanya raja di atas singgasananya. Makhluk yang paling tinggi adalah arsh, dan di atas arsh Allah Subhanahu wa taala yang Maha tinggi. Naam. Ya, mustahil zat Allah yang tidak bisa kita bilang bagaimana besarnya, ya, keagungan kemuliaannya, menyatu dengan makhluk manusia yang kerdil. Coba saya berikan bayangan kepada kita semua. Ya. Memang kita beragama harus dengan akal yang waras dan sehat. Kalau tidak menggunakan akal, ya memang kita ya, seringkali kita dibodoh-bodohi. Baik, sekarang berikan perbandingan. Kita membaca ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi. Bukan kursi tempat duduk kita, bukan itu maksudnya. Ya. Kursi Allah. Ibnu Abbas menjelaskan maudhi'ul qadamain. Tempat kedua kaki Allah. Sesuai yang besar keagungan Allah. Kursi tersebut kata Allah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, yang meliputi langit dan bumi. Baik. Bagaimana perbandingannya? Disebutkan sebagian hadis, perbandingannya seperti ya sekeping uang logam yang kita letakkan, dilemparkan ke padang Sahara yang luas. Ya. Bagi yang mungkin ke Mekah, ke Madinah, pergi haji, lihat bagaimana padang pasir ya, padang Sahara yang luas. Lalu kita lemparkan sekeping uang logam tadi. Saya ingin bertanya kepada kita, perbandingannya bagaimana? Enggak ada perbandingannya sama sekali. Itu perbandingan luasnya kursi. Apakah ada makhluk yang lebih luas dari kursi? Nah, ada, itu arasy. Arasy itu akbarul makhluqat, ya, a'zamul makhluqat. Apakah ada yang lebih besar? Ya Allah sang pencipta lebih besar. Allahu akbar. Tak bisa kita bayangkan. Nah, arasy, makhluk yang paling besar, yang paling berat, yang paling indah, ya, yang paling tinggi, bagikan atap bagi alam semesta ini, ya. Itu luasnya. Perbandingannya dengan kursi tadi seperti perbandingan kursi dengan apa? Langit dan bumi. Baik. Saya ingin bertanya, perbandingan langit dan bumi dengan manusia yang kerdil, ukuran kita berapa? Gak ada perbandingannya, jemaah. Kok bisa akal Allah, zat Allah yang maha besar menyatu dengan makhluk yang hina dina, yang kerdil, tidak ada nilainya, nggak ada perbandingannya. Panjangnya mungkin 150, 60. Beratnya mungkin ya 50, atau mungkin sampai pun 100, mungkin kalau yang gemuk kan begitu. Kok bisa masuk zat Allah yang, subhanallah, nggak bisa dibayangkan. Masuk kepada manusia yang kerdil. Itu cara pikirnya bagaimana? Ya, dengan akalnya bagaimana bisa memahami Allah kok menyatu dengan makhluknya? Subhanallah. Kita mengetahui bahwa Allah Al-Khaliq,
ada makhluk, ya, ada dua alternatif. Bisa di makhluk masuk ke dalam Allah, diri Allah, atau Allah masuk di makhluk. Keduanya batil. Tidak yang kecuali Allah munfasil, terpisah. Al-Khaliq wal makhluk terpisah. Maka mustahil. Dan secara bahasa juga enggak menunjukkan hal itu. Nah, kita bicara, saya berjalan, kamu datang bersama siapa? Oh, bersama teman-teman, bersama orang tua, bersama mungkin adik, kakak. Apakah orang tuanya masuk ke diri dia? Bersama, ma'a. Dalam bahasanya, oh jitu ma'a abi. Saya datang bersama orang tua saya. Apakah orang tuanya masuk ke dalam diri dia? Secara bahasa juga, bahasa kita, bahasa keseharian kita, Indonesia juga, kita memahami kebersamaan itu bukan berarti zat yang satu nyatu dengan yang satu, enggak. Saya berjalan, matahari bersama saya, apakah matahari masuk ke diri kita? Enggak. Jadi orang yang memahami, mengambil ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, begitu, lalu mengatakan Allah menyatu dengan Allah ada dalam diri kita, dalam artian zat Allah. Ini orang yang dia paham enggak bahasa dia sebelum dia paham bahasa Arab? Enggak paham. Maka belajar lagi itu bahasa yang benar. Gimana caranya itu? Ya. Di sisi lain lagi, lihat awal ayatnya, akhir ayatnya, itu akan menunjukkan maksudnya. Maka Allah menutup itu dengan ilmu Allah. Nah, ini adalah cara memahami Al-Quran. Oleh karena itu, ya, kebersamaan itu bukan zat Allah menyatu. Itu akidah wahdatul wujud, itu kufur. Ya, sepakat ulama bahwa akidah itu kufur. Tapi maksudnya ilmu Allah yang meliputi kita. Di mana saja kita tidak luput dari ilmu Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Begitu kata para malaikat. Ya Allah, Rabb kami, Engkau yang ilmu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ilmu yang luas, yang tidak satu pun luput dari ilmu Allah. Kemana saja kita dipantau oleh Allah, diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud ma'iyah di sini. Jadi yang jelas tidak benar. Tapi kalau yang dimaksud, nah dari sisi kedua, kalau jelas dari sisi fisik tadi, zat itu jelas ya, itu jelas. Siapa yang meyakini itu jelas kufur dia, pernyataan yang kufur. Tapi kalau yang dimaksud dalam diri Allah, dalam diri manusia ada Allah, itu ma'rifatuh. Nah, mengenal Allah, cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, ketulusan ibadah kepadanya, ya itu harus ada, wajib ada dalam jiwa kita. Jika itu tidak ada, dipertanyakan iman kita. Enggak ada cinta kepada Allah, enggak ada pengagungan, enggak mengenal Allah. Lalu siapa yang dikenal? Enggak ada kemuliaan, keagungan, kepasrahan diri, ketundukan kepada Allah. Tidak ada cinta. Ini dipertanyakan iman kita. Ya. Enggak ada cinta dalam hati kepada Allah, pengagungan kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Ma'rifatullah dengan nama-nama dan sifatnya. Itu di hati. Jika itu tidak ada, miskin. Hidup di dunia bertahun-tahun, miskin. Enggak mengenal sesuatu yang paling lezat, kata ulama salaf. Sungguh miskin penduduk dunia ini, kata ulama salaf. Mereka tinggalkan dunia, berpisah dengan dunia. Tapi mereka tidak merasakan yang paling lezat dalam hidup dunia ini. Apa itu? Zikir kepada Allah, ma'rifatullah, ibadah. Nah, jadi harus ada, itu wajib. Ya, keimanan seperti itu. Adapun yang tadi jelas perbuatan kufur. Ya, Allah Maha Tinggi. Makanya kita mengimani Allah sabbihisma rabbikal a'la. Zat Allah yang Maha Tinggi. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih para Ustadz yang telah menjawab dan menyampaikan pembahasan manfaat kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Nana di Pondok Gede yang bertanya sebagai berikut. Ustadz, disebutkan bahwa sifat Allah lebih banyak dari nama-nama Allah dan jumlah nama Allah yang disebutkan Asmaul Husna
berjumlah 99 nama. Pertanyaannya, apakah yang disebutkan, apakah sifat-sifat sabitu itu juga ada di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis? Mohon penjelasannya, syukron Ustaz. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sebagaimana yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah kita jelaskan, bahwa Allah memiliki nama-nama yang dikenal dengan Asmaul Husna. Ya. Dan kenapa dinamakan Asmaul Husna? Ya, jamaah ingin tahu kenapa dinamakan Asmaul Husna. Mungkin ada yang menghafal, ya, jamaah kajian Asmaul Husna gitu ya. Tapi pahamkah kita kenapa dinamakan Al-Husna? Kalau Asma dah tahu ya, nama-nama. Husna kenapa? Itu bukan sebuah istilah yang kosong dari makna. Al-Husna itu sudah yang terbaik. Nah, kenapa yang terbaik? Karena mengandung seluruh makna kesempurnaan. Kalau ada kecacatan atau makna yang kosong dan hampa dari makna, itu bukan husna. Jangankan ahsan saja tidak. Ya. Nah, dari situ kita memahami, dari makna al-husna saja kita telah memahami bahwa kenapa Allah sifati namanya dengan al-husna, karena nama-nama tersebut mengandung makna-makna yang sempurna, makna yang agung. Dan makna-makna yang sempurna, yang agung itulah sifat-sifat Allah. Maka setiap nama menunjukkan kepada sifat. Setiap nama menunjukkan kepada sifat. Sebagian telah jelas kita jelaskan. Nah, maka kita imani. Begitu juga sifat-sifat yang Allah sebutkan, yang tidak diambil dari nama tadi, tapi dari perbuatan Allah. Fa'alun lima yurid. Kan begitu? Fa'al, Allah yang berbuat. Lima yurid, yurid berarti yurid iradah, sifat Allah. Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Naam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul mengajak Musa berbicara. Berarti sifat Allah kalam. Ya. Sifat Allah kalam. Wa jaa rabbuk. Jaa. Datang Rabbmu. Berarti sifat Allah maji. Ya. Istawa ar-Rahman ala istawa. Istawa perbuatan. Berarti sifat Allah istiwa. Ya. Yumsikus sama. Nah, Allah yang menahan langit agar tidak jatuh. Antaqa 'alal ard illa bi'idzni. Agar tidak jatuh menimpa bumi. Nah. Begitu seterusnya. Jadi dari perbuatan Allah itu menunjukkan pada sifatnya. Itu akidah. Jadi karena itu silakan baca Al-Quran. Kita akan mendapatkan hal itu. Maka kita tetapkan perbuatan Allah menunjukkan pada sifatnya. Tapi tidak semua perbuatan Allah menunjukkan pada namanya. Istiwa, istawa itu perbuatan Allah. Tapi tidak ada dari Asmaul Husna al-Mustawi. Ya. Al-iradah yurid. Yuridullahu bikumul yusra. Kan begitu? Liman sya'a minkum ayyastaqim. Masyiah itu juga sifat Allah. Iradah. Tapi tidak ada nama Allah Al-Murid. Ya. Yang maha berkehendak Al-Murid. Tidak ada nama Allah Al-Murid. Yang ada iradah. Yurid. Ya. Masyiah begitu juga. Ya. Tidak ada nama Allah. Ya. Masyiah, sya'i misalnya, menghendaki. Tapi sifatnya al-masyiah, bermakna iradah. Begitu seterusnya. Nah, fa akhadnahum bidhunubihim. Kami azab mereka, al-akhdhu.
kan gitu. Maka itu sifat Allah, karena perbuatan Allah. Tapi tidak setiap perbuatan menunjukkan pada nama. Setiap nama menunjukkan kepada sifat. Dan tidak setiap sifat juga menunjukkan kepada makna. Jadi itu harus kita pahami kaidah yang kita sebutkan tadi. Nah, maka semua itu tertera dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Nampaknya pertanyaan dari pesan singkat tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Sebelum kami akhiri program acara ini, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Baik, ya, sebagai ikhtitam, tadi saya menukil ayat surah Mujadilah tentang pertanyaan Pak Abu Alif tadi. Ya, sebelum saya tutup, jadi saya ingin membacakan ayatnya secara sempurna. Sepertinya tadi ada sedikit kekeliruan. Nah, jadi dalam surat Al-Mujadilah yang menjelaskan tentang kebersamaan Allah tadi, itu Allah menyebutkan, ya, alam tara, ya ini redaksinya, alam tara anna Allah ya'lamu. Silakan Pak Abu Ali mungkin bisa melihat surah Al-Mujadilah ayat 7. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ya'lam ma fis samawati, mengetahui apa yang di di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ma'ahum illa huwa ma'ahum, itu Allah bersama mereka di mana saja berada, ya. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Dari kiamat Allah akan kabarkan kepada mereka perbuatan mereka. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat awalnya, alam tara annallaha ya'lam ma fis samawati wal ard. Akhir ayatnya ditutup dengan alim. Sebulannya apa? Jadi kebersamaan wa huwa ma'ahum aina makanu. Kebersamaan itu adalah kebersamaan ilmu, ya, seperti itu. Nah, ini yang harus. Kemudian dalam surah Al-Hadid, ya, ayat yang sama, walladzi khalaqas samawati wal hadid, ayat 4. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian apa kata Allah? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju minha. Ya'lam, Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, yang keluar, yang naik ke langit, kan begitu. Kemudian apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kalian di mana saja berada. Kemudian apa kata Allah? Ditutup ayatnya dengan apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Allah, ya, mengetahui apa yang kalian lihat. Melihat. Jadi di mana saja Allah mengetahui, melihat. Jadi itu maksud dari ma'iyah. Nah, oleh karena itu, pesan dan kesimpulan, kalau ingin memahami Al-Quran yang benar, baca ayatnya dari awal dan akhir. Awal ayatnya sampai akhirnya akan ketemu maknanya. Jangan diambil sepotong-sepotong. Al-Quran itu tidak turunkan sepotong-sepotong begitu. Lengkap, sempurna. Ya, ini. Jadi bukan permasalahan. Ini dalilnya Al-Quran, wa ma'akum aynama kuntum. Benar. Wa huwa ma'ahum aynama kanu. Benar. Tapi kenapa enggak dibaca dari awal ayatnya sampai akhirnya? Nah, ini suatu kaidah yang saya sampaikan, bahwa dalam memahami Al-Quran dengan benar, melihat as-sabiq wal lahiq, awal dan akhir ayat itu akan ketemu. Bahkan mungkin satu ayat sebelumnya, 2 ayat sesudahnya, itu akan terdapat suatu pemahaman secara komprehensif, secara menyeluruh, ya, dalam memahami Al-Quran. Kekeliruan terjadi, ngambil hadis sepotong-sepotong, ya, ngambil ayat sepotong-sepotong. Ini yang jadi masalah. Jadi pemahaman kita yang keliru, bukan Al-Qur'annya. Ya, itulah kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.